Halo, selamat sore menjelang malam pemirsa Dharma TV. Salam jumpa, senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Cermin. Mari kita selalu bercermin agar kita bisa selalu introspeksi diri sendiri sehingga kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing. Pemirsa Dharma TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini Cermin membahas tema yaitu peran lingkungan sosial dalam menjaga kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan jiwa, sedangkan lingkungan sosial yang negatif dapat memperburuk kondisi kesehatan jiwa. Lingkungan sosial yang positif dapat memberikan dukungan emosional, sosial, dan ekonomi yang dapat membantu individu mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. Sebaliknya, lingkungan sosial yang negatif dapat memperburuk kondisi kesehatan jiwa dengan meningkatkan stres, kecemasan, dan depresi. Penting untuk memahami bagaimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi kesehatan jiwa dan bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang positif untuk menjaga kesehatan jiwa. Dengan memahami peran lingkungan sosial dalam menjaga kesehatan jiwa, kita dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan mencegah gangguan jiwa. Dalam talk show Cermin kali ini, pemirsa Dharma TV, kita akan membahas tentang peran lingkungan sosial dalam menjaga kesehatan jiwa serta strategi-strategi yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan sosial yang positif dan meningkatkan kesehatan jiwa. Pemirsa Dharma TV, untuk membahas tema yang luar biasa tersebut, kali ini sudah hadir di studio Dharma TV. Langsung saja saya sapa yang terhormat Mas Andi Japeri, SPSI MPSI. Beliau merupakan psikolog klinis Indonesia Sehat Jiwa. Kita kenalan yuk pemirsa Dharma TV. Halo, selamat sore menjelang malam Mas Andi. Sore Mbak. Iya, ini saya panggilnya Mas boleh ya? Boleh. Mas Andi Japeri gitu. Ya, betul. Panggilannya mungkin ada panggilan khusus Mas Andi? Oh, nggak ada sih. Hanya Mas Andi gitu aja ya. Oke. Gimana kabarnya nih Mas Andi? Baik, alhamdulillah. Baik ya, terima kasih sebelumnya saya mengucapkan di tengah kesibukannya sebagai seorang psikolog sudah berkenan hadir di Dharma TV untuk memberikan pencerahan, dan kita nanti akan diskusi pada pemirsa Dharma TV terkait tema kita pada kesempatan kali ini, peran lingkungan sosial dalam menjaga kesehatan jiwa. Nah, ini gimana Mas tentang psikolog klinis Indonesia Sehat Jiwa, bisa di-share aktivitasnya dan boleh menyapa pemirsa Dharma Televisi terlebih dahulu, silahkan. Oke, ya. Jadi perkenalkan ya, saya Andi dari psikolog di Yayasan Mahargijono Susenberger yang bergerak di gerakan Indonesia Sehat Jiwa ya. Jadi 1 bulan terakhir ini kami sudah meluncing sebuah program gitu ya yang namanya Pojok Curhat di MCC ya. Tahu MCC ya? Di tahu. Malang Creative Center gitu. Di situ di lantai 4 kami berkegiatan untuk sebagai peer support lah, atau support sosial terhadap penyintas-penyintas atau orang-orang yang membutuhkan untuk dukungan sosial berkaitan dengan ya permasalahan-permasalahan psikologis atau bahkan sampai gangguan-gangguan psikologis yang mengeluarkan mengakibatkan mungkin adanya pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup seperti itu. Nah, itu yang mungkin kegiatan-kegiatan kami ya, dan seputar yang kami lakukan gitu. Oke, Mas Andi, kalau boleh tahu, Mas ini psikolog klinis gitu ya, yang memang menangani untuk kesehatan jiwa gitu dan gangguan jiwanya. Begitukah pengalaman dari Mas Andi ini? Bisa di-share kepada pemirsa Dharma TV? Betul, Mbak Nisha. Jadi memang kegiatan-kegiatan kami seputar dari untuk menangani kesehatan mental dan kesehatan jiwa begitu, nggih. Yang memang kita cukup mungkin tahu ya 1 tahun 2 tahun terakhir khususnya di Kota Malang ini angka bunuh dirinya itu cukup tinggi ya Mbak ya. Dan data yang dari saya lihat Kota Malang itu termasuk kota ketiga terbesar untuk angka bunuh dirinya. Nah, itu cukup memprihatinkan. Terbesar ketiga? Terbesar ketiga di Indonesia. Di Indonesia. Itu yang cukup memprihatinkan, yang memang sangat beragam ya datanya, tapi memang lebih banyak itu data itu sebenarnya muncul tidak berasal dari Kota Malang sebenarnya yang melakukan perilaku itu gitu ya. Iya, maksudnya bukan asli warga Kota Malang. Betul. Dari pendatang gitu pendatang ya. Kita kan
Kota Malang sebagai kota pelajar ya, Iya, kota iya. pendatang. Saya pun sebenarnya pendatang juga gitu iya, kan, dari yang mana? ibaratnya dari kota Banjarmasin gitu ya. Iya. Tapi apa namanya berkegiatan di Malang sini. Nah, yang kebetulan yang data-data tadi itu ya itu banyakkan dari pendatang di Kota Malang yang Iya. secara lingkungan sosialnya ya mungkin sebagai pendatang ya ada kendala-kendala Iya, dalam iya. adaptasinya Betul, gitu, betul, yang betul. ibaratnya mungkin juga ditambah lagi kondisi keluarga dan kondisi orang-orang terdekatnya Iya. yang mungkin ada ada mungkin permasalahan dan Iya, hal-hal iya. yang kita tidak mungkin tak tahu gitu. Iya. Nah, hal-hal yang gitulah yang mungkin menyebabkan ya angka tersebut muncul gitu dan apalagi sampai ketiga ya, tinggi. Betul Mas sekali. Andi ya begitu. Iya. Nah ini kita pembahasannya terkait peran lingkungan sosial dalam menjaga kesehatan jiwa. Pertanyaan saya ini Mas Andi, bagaimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi kesehatan jiwa individu? Tadi sudah sempat di-spill terkait bahwa kita harus beradaptasi ya, Iya. misalkan dari luar kota, mungkin luar provinsi gitu, luar pulau yang datang di Kota Malang harus ada adaptasi. Nah ini bagaimana lingkungan sosial ini dapat mempengaruhi kesehatan jiwa secara individu, Mas Andi? Betul. Ya, kalau dari psikologi itu kami mempelajari ilmunya yang berkaitan dengan ilmu teori ekologi namanya. Teori ekologi ya. Brevin Brenner, bahwa seorang individu itu dalam proses perkembangan hidupnya itu akan selalu dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Baik. Kayak kita sekarang nih, saya ada di sini ya Iya. karena ada Mbak Nisha. Iya. Kita bekerja di sini pun tag di sini juga ada teman-teman di balik layar. Nah, hal itulah yang mempengaruhi gitu. Nah, khususnya kalau mungkin dalam konteks kesehatan jiwa, orang-orang terdekat kita tuh mempengaruhi kondisi kestabilan emosi, kondisi pemikiran-pemikiran kita dan bahkan sampai ke perilaku-perilaku kita. Orang-orang terdekat tuh siapa saja sebenarnya? Ada keluarga, ada teman-teman, Iya. teman-teman sekolah ataupun teman-teman kerja kalau kita bekerja. Ada mungkin lingkungan komunitas kayak tetangga, Iya. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Kades Oke. ya kan banyak. Dan bahkan lebih luas lagi ya sebuah kota ataupun sebuah provinsi gitu. Baik. Itu lingkungan sosial itu yang mempengaruhi kondisi individu. Individu. Gitu. Nah, yang paling atau mempengaruhi kesehatan jiwa ini sebenarnya dari keluarga kah, atau mungkin teman kerja, atau teman sekolah, tetangga, atau circle kita yang paling mempengaruhi kesehatan jiwa itu sendiri, Mas Andi, sebetulnya? Betul. Kalau yang paling mempengaruhi sebenarnya semua itu berperan, punya perannya masing-masing. Tapi mungkin bisa dibilang kalau yang paling dekat gitu ya sebenarnya adalah keluarga. Baik. Keluarga itulah yang punya peran penting dalam menjaga seorang individu itu punya kesehatan jiwa yang stabil lah bahasanya kita bisa. Karena lingkungan terkecil dalam sebuah lingkungan sosial adalah keluarga gitu. Oke, jadi sebelum kita ke lingkungan begitu ya, memang kesehatan jiwa individu ini dipengaruhi dari keluarganya. Lingkup yang paling dekat adalah memang dari keluarganya, begitu ya Mas Andi. Jadi ini ada kesinambungannya dengan dari sisi parenting, orang tua mendidik anaknya begitu, kemudian komunikasi anak kepada orang tuanya, begitu ya Mas Andi. Betul. Ya, kemudian apa peran dukungan sosial dalam menjaga kesehatan jiwa, Mas Andi? Karena sekarang ini kan kalau saya lihat itu kan lagi tren ya di media sosial gitu ya, tentang aksi-aksi yang terjadi di Kota Malang seperti kejadian mengakhiri hidup, nah seperti itu. Nah itu kalau saya lihat itu kurang adanya dukungan sosial begitu ya. Apalagi di zaman sekarang ini begitu kompleks gitu loh, Mas Andi, permasalahan hidup gitu ya. Setuju. Ya. Betul. Nah ini betul. bagaimana menurut Mas Andi selaku psikolog ini? Iya, kadang di ruang-ruang praktek saya gitu ya, biasanya memang permasalahan itu muncul karena interaksi dan komunikasi dalam keluarga itu tidak berjalan dengan optimal. Yang mana tadi kita sudah bahas ya, keluarga itu kan adalah dukungan sosial yang paling terdekat gitu, yang itu yang mempengaruhi kondisi individunya. Nah, ketika dalam keluarga pun itu tidak optimal lah bahasanya yaudah itu nanti kadang bisa berdampak ke lingkungan luarnya. Semisal kayak di lingkungan sekolah, kalau dia dia bersekolah, itu mungkin dia cenderung akan mendapatkan perilaku perundungan.
Baik. Bisa jadi di sana. Mungkin kalau mungkin di lingkungan kerja gitu ya, dengan teman-teman kerja, itu bisa jadi nanti adanya mungkin perundungan-perundungan kecil dalam lingkungan kerja seperti dikucilkan, didiskriminasi dan tindakan-tindakan lainnya. Iya, iya. Nah, itulah sebenarnya mempunyai peranan juga kan dalam kondisi psikologis atau Iya, kondisi iya. jiwanya seorang individu tadi Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu yang sebenarnya berperan. Nah, kita sebenarnya harusnya ya menyadari hal itu dulu gitu, memahami hal itu bahwa sebenarnya kita individu itu ada interaksi antar satu sama lain gitu. Nah, ketika hal itu nggak terjadi, ya itulah jadi permasalahan-permasalahan psikologis itu muncul dan bahkan sampai ke gangguan-gangguan jiwa Iya, gitu. iya. Kita kan ini Mas Andi, kadang-kadang kita tidak bisa memilih lahir di keluarga seperti apa begitu Betul, ya. betul, betul. Nah, kebanyakan kejadian di luar sana yang terjadi gangguan mental itu memang disebabkan banyak hal, banyak hal. Betul, betul. Ya, sebenarnya di keluarga mungkin Betul. ada tekanan ekonomi. Betul sekali. Kemudian ada hal-hal yang lain yang mungkin tidak bisa saya ceritakan di Betul. sini ya. Itu karena kan ranahnya privasi Mas Andi gitu ya. Setuju, Nah, itu setuju. bagaimana Mas Andi menyikapi hal tersebut? Karena ini Betul. berdampingan erat sekali dengan kehidupan kita di masyarakat. Betul, betul. Kita tidak bisa memilih dan kita ketika menghadapi situasi itu ya apalagi biasanya kalau profesional sebagai psikolog kami Iya. memahami hal tersebut gitu. Dalam ruang-ruang praktik pun ya kami memberikan empati terhadap mungkin Iya. ketika ada seorang individu yang mengalami hal tersebut. Iya. Nah, tapi juga tidak mungkin dong semisal semua orang harus ke psikolog, apalagi keterbatasan dalam dunia psikologi juga masih masih berkembang terus lah, stigma ataupun keterbatasan dalam jumlah psikolognya dan segala macam Iya, itu kan. iya. Nah, makanya peran dalam lingkungan sosial yang vibe-nya positif itu penting. Iya, Ibaratnya keluarga itu harus menjadi garda terdepan Baik. dalam membuat seorang individu tuh punya jiwa yang stabil gitu kan. Lingkungan-lingkungan kita gitu, teman kerja ataupun teman sekolah itu harus sebenarnya saling memahami dan saling membuat seorang individu tuh nyaman dalam berinteraksi dan bersosialnya gitu. Iya. Nah, hal itulah sebenarnya mungkin harus kita terus-menerus edukasi ya, awareness segala macam. Saya pun di kegiatan sebagai Iya. profesi psikolog ini juga Iya. tidak hanya di ruang praktik tapi melakukan psikoedukasi terus berkaitan dengan hal ini. Kami ke sekolah-sekolah dan Baik. juga kami mungkin nanti akan merambah ke yang tadi ya, kegiatan kami di Senin dan Kamis nanti Iya. lebih luas lagi masyarakat yang bukan hanya di sekolah tapi yang mungkin di dunia kerja dan juga Oke. yang di atas itu Oke, gitu. luar biasa sekali, setuju sekali kalau ada program itu gitu ya. Iya. Jadi menyasar ke semua lini. Betul, betul. Mungkin juga di keluarga mungkin Mas Andi. Betul, bisa jadi nanti Iya. pengembangan dari Oke. program-program kami di Indonesia Sehat Jiwa akan ke arah sana. Oke, baik Mas Andi, kita lanjutkan lagi ya karena ada yang mau lewat satu. Ini tetap dalam program acara Cermin. Masih dalam program acara Cermin bersama saya Nisha Naila dan Mas Andi Japeri SPSI MPSI membahas tema pada kesempatan kali ini yaitu peran lingkungan sosial dalam menjaga kesehatan jiwa. Pemirsa Dharma TV, karena program acara Cermin ini tayang melalui kanal YouTube Dharma Televisi, apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami terkait tema kita pada kesempatan kali ini, boleh langsung melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dharma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Nanti Mas Andi mohon rekan-rekannya gitu ya untuk nonton program acara Cermin, kemudian boleh diberikan apresiasi dengan like, kemudian komen. Begitu ya Mas Andi. Dan juga pemirsa Dharma TV, kita lanjutkan lagi terkait tema kita pada kesempatan kali ini yaitu peran lingkungan sosial dalam menjaga kesehatan jiwa. Oke, kita lanjutkan lagi. Mas Andi tadi menyampaikan bahwa kegiatan dari Indonesia Sehat Jiwa dan Mas Andi selaku psikolog klinis ya di Indonesia Sehat Jiwa itu sudah ada kontribusi positif melalui ada pojok curhat gitu ya, kemudian nantinya akan ke sekolah-sekolah, kemudian mungkin nanti akan ke tempat kerja ya, mungkin yang ada di Malang Raya ya Mas Andi dan kota-kota lainnya, mungkin seperti itu? Iya betul, di kami jadi Indonesia Sehat Jiwa itu memang layanan yang terintegrasi semua. Kami juga ada hotline untuk bahasanya tadi ya,
cepat tanggap untuk mungkin ada kejadian-kejadian ingin mengakhiri hidup dan segala macam, itu kami terintegrasi untuk penanganannya. Kami bekerja sama dengan Kodim dan mungkin stakeholder lain untuk bisa menjadi first responder dalam cepat tanggap hal tadi gitu. Jadi boleh banget menghubungi hotline di kami pertama. Kedua yaitu tadi berkaitan dengan program Pojok Curhat yang memang baru kami launching 1-2 bulan ini. Yang memang kami kegiatan di MCC tadi setiap Senin dan Kamis gitu ya, sebagai peer support, sebagai dukungan sosial gitu ya untuk teman-teman kita yang mungkin tadi merantau dan mungkin dalam dukungan sosialnya masih membutuhkan orang-orang gitu kan ya. Kami hadir di sana. Dan juga sebenarnya kami juga mengembangkan ESG Academy namanya, akademi untuk semacam ya tadi kita kegiatan-kegiatannya melakukan psikoedukasi ke sekolah-sekolah, ke keluarga-keluarga, ke berbagai instansi dan institusi lah sebenarnya yang kegiatan-kegiatan kami ya ke depannya mungkin nanti akan ke berbagai ranah juga, yang salah satunya tadi ya ke lingkungan kerja. Iya, lingkungan kerja gitu sangat mempengaruhi juga ini untuk kesehatan jiwa, tekanan kerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana harmonis dengan lingkungan kerja begitu Mas Andi. Jadi ini selain mengkampanyekan untuk tidak melakukan aksi mengakhiri hidup gitu ya, tapi ini juga ada kontribusinya dan sesuai dengan tema kita ya Mas Andi ya. Pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu peran lingkungan sosial dalam menjaga kesehatan jiwa. Kemudian Mas Andi, adakah faktor-faktor lingkungan sosial nih yang dapat mempengaruhi kesehatan jiwa seperti keluarga, teman, dan masyarakat? Betul, ya. Jadi kesehatan jiwa itu kan dipengaruhi ya sebenarnya oleh sosial. Nah, sosial itu sebenarnya apa sih faktor-faktornya? Ya sebenarnya orang-orang terdekat tadi gitu. Ketika orang-orang terdekat tadi itu tidak berperilaku baik atau tidak memberikan lingkungan yang suportif, lingkungan yang aman gitu ya, itu yang mempengaruhi faktor terbesar lah mungkin bisa kita katakan sebuah seorang individu itu mempunyai kesehatan jiwa yang tidak stabil. Jadi sebenarnya haruslah kita mungkin kita bagi ya. Pertama yang tadi keluarga harus menjadi lingkungan yang aman, lingkungan yang yang paling terdekat ya untuk seorang individu itu mau bercerita, mau terbuka dan ya istirahat dan segala macam gitu ya kan, untuk recharge lagi energinya dan segala macam. Lingkungan yang mungkin kedua mungkin berkaitan dengan teman sekolah atau teman kerja, haruslah menjadi lingkungan yang juga suportif juga sebenarnya kan dalam prosesnya mungkin dia bersekolah ataupun bekerja gitu ya, tidak melakukan perundungan-perundungan tadi gitu ya, misal hal-hal yang itu yang mungkin sebenarnya sedikit banyaknya hal itu masih banyak terjadi sebenarnya di sekolah-sekolah dan juga bahkan di lingkungan kerja gitu ya, yang mungkin menyebabkan dalam lingkungan kerja itu juga yang namanya burnout gitu ya, yang mungkin fenomena terlalu lelah dalam bekerja, terlalu banyak tekanan-tekanan kerjaan, tekan pekerjaannya juga ditambah lagi tekanan sosial dari lingkungannya tadi. Kan gitu. Banyak itu ya kasus yang terakhir ini saya baca itu Betul. ya, di salah satu instansi yang sampai mengakhiri hidup gara-gara di tempat kerjanya lingkungannya kurang kondusif gitu kalau saya baca ya Mas Andi. Betul. Makanya itu yang kita sayangkan, dan sebenarnya juga nggak kalah penting peran faktor ketiga gitu ya, itu dari faktor masyarakatnya. Kita yang harus membuat Kota Malang ini gitu ya, harus juga peduli, situasi yang peduli dan juga membuat sistem gitu ya, sistem yang mencegah hal-hal itu terjadi. Hal-hal itu tadi terjadi ya, mungkin salah satunya dari kami itu melakukan tadi ya gerakan Indonesia Sehat Jiwa, menjadi sistem sosial yang mencoba untuk bergerak untuk mengatasi hal tadi, misal dari keluarga tadi ya tidak mendukung, bahkan teman-teman kerja, teman-teman sekolah yang terdekat dari selain keluarga juga mungkin tidak mendukung. Nah, kami sebenarnya hadir di Indonesia Sehat Jiwa di Pojok Curhat MCC. Jadi Indonesia Sehat Jiwa ini memberikan alternatif gitu ya, ketika tidak ada mungkin yang merespon dari keluarga, mungkin dari lingkungan kerja, lingkungan pertemanan yang tidak bisa mengatasi itu ya. Jadi Indonesia Sehat Jiwa ini hadir gitu ya untuk memberikan solusi gitu ya istilahnya ya Mas Andi ya. Ya mungkin bisa dibilang solusi, bisa juga enggak, tapi kami minimal hadir dulu lah nanti. Ketika nanti hadir di kami ya kita mencari solusi secara bersama-sama, Mbak. Nah, apakah kesehatan jiwa ini juga apakah hanya dipengaruhi oleh
lingkungan sosial seperti yang tadi Mas Andi sebutkan, ada faktor dari keluarga, dari lingkungan kerja, sekolah dan lain sebagainya. Apakah hanya itu Ya yang sebenarnya, yang paling mempengaruhi itu apa sih dalam kehidupan ini, Mas Andi? Siap. Iya. Tapi ya memang karena pembahasan kita hari ini yang fokusnya ke Iya. faktor sosial, Iya, jadi iya. memang ini. Tapi memang secara umum tidak hanya itu. Baik. Jadi faktor internalnya juga itu menjadi faktor yang juga mempengaruhi. Karena kan setiap orang kan mungkin bisa jadi juga sebenarnya ketika lingkungan sosialnya tidak mendukung dan segala macam, dia punya semacam karakter strength, kekuatan karakter yang dia mampu untuk mengatasi hal itu dengan sendirinya. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang mempunyai jiwa yang kuat dan mental yang kuat gitu. Iya. Nah, makanya faktor internal itu juga sebenarnya juga menjadi faktor penting juga. Faktor-faktor internal yang seperti apa ya? Faktor-faktor gimana caranya dia berpikir positif, bagaimana dia mempunyai hati dan mental yang kuat gitu ya, menstabilkan emosinya dan sampai berperilaku yang adaptif, masih berperilaku yang adaptif gitu ya di lingkungan ataupun kerja dan sekolahnya tadi gitu ya. Walaupun ya tadi ya ibaratnya faktor sosial itu juga punya peran juga dalam kesehatan jiwa. Iya. Selain gitu. faktor internal tadi itu ya, Mas Betul. Andi. Kemudian Mas Andi, apa peran media sosial dalam pengaruhi kesehatan jiwa? Nah ini kan manusia itu kan lebih banyak menghabiskan waktu mungkin ya di gadgetnya begitu ya. Mungkin pada saat kita bekerja pun masih menggunakan handphone. Kemudian mau tidur masih menggunakan handphone. Bangun tidur itu juga menggunakan handphone begitu ya. Terutama untuk kalangan generasi milenial dan Gen Z ini pasti tidak lepas dari yang namanya gadget. Nah, dalam gadget itu kan tentunya ada fitur-fitur yang namanya media sosial. Nah, ini bagaimana peran media sosial dalam mempengaruhi kesehatan jiwa? Betul. Ya, tadi kan kita sudah bahas ya berkaitan dengan lingkungan sosial terdekat kita, baik dari keluarga, teman dan masyarakat tadi ya. Nah, memang ada juga ya, sekarang dalam society itu berkaitan dengan media sosial, yang mana itu tadi dalam genggaman kita tuh bisa berinteraksi gitu, kita bisa berkomunikasi. Nah itu yang sebenarnya sekarang itu banyak banget ya sebenarnya fenomena-fenomena itu muncul di media sosial, bahkan dipengaruhi oleh media sosial itu tadi, yang mungkin pernah Mbak dengar juga fenomena FOMO ya. FOMO terhadap pencapaian orang lain, proses-proses orang lain dari media sosial yang kita lihat gitu kan. Nah, itu bisa juga mempengaruhi dari situasi dan kondisi internal psikologis seorang individu gitu. Karena kalau melihat media sosial itu kan pasti yang ditampilkan itu pasti yang bagus-bagusnya ya. Nah, sebenarnya kan harus dipahami seperti itu kan tidak mungkin yang maksudnya buruk-buruknya, pasti yang ditampilkan baik itu foto, video dan segalanya itu kan pasti yang terbaik gitu ya, Mas Andi. Sekali. Tapi itu kadang yang membuat individu itu merasa melihat segala sesuatunya itu kayak kenapa kok tidak bisa seperti itu? Betul. Itu yang mempengaruhi kesehatan jiwa ya, Mas Andi. Dan itu fenomena yang dalam praktek saya pribadi lumayan banyak terjadi di datang ke saya gitu ya. Walaupun banyak yang beragam lainnya juga ya. Tapi kebetulan di saya FOMO dan bahkan berlanjut ke permasalahan-permasalahan kecemasan gitu, itu banyak banget. Ada hubungan dengan kecemasan. Betul, sangat berpengaruh ke kecemasan berkaitan fenomena FOMO tadi yang diakibatkan kebanyakan memang karena dari media sosial. Itu yang memang ya perlu kita terus sebenarnya edukasi gitu ya, dan juga kita sebarluaskan bahwa sebenarnya media sosial itu tidak hanya tidak semata-mata semua orang 100% kehidupannya di sana gitu. Ada sisi-sisi yang sebenarnya tidak ditunjukkan oleh seorang individu. Nah, tapi beberapa orang mungkin kesulitan untuk memahami itu dan menjadi ya ibaratnya dia FOMO dan merasa tertinggal dan merasa rasanya kok kenapa ya kok saya tidak bisa seperti ini, ingin seperti itu tapi belum bisa gitu. Dan rasa kecemasan nanti seperti apa ya kehidupan saya, kok orang lain sudah seperti ini gitu. Betul. Itu banyak banget terjadi, khususnya kayak mungkin di kalangan pelajar gitu ya. Mungkin sekarang ini kan baru banyak yang lulus SMA dan baru banyak keterima di kampus-kampus gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa yang belum keterima di kampus
yang diinginkan. Nah, hal-hal itu banyak tuh terjadi gitu di kalangan pelajar gitu. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Ada juga tentang standar medsos gitu ya. Oke Mas Andi, kita lanjutkan lagi ya. Ini ada yang mulai Mas satu. Ini tetap dalam program acara Cermin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Cermin bersama saya Nisha Naila dan Mas Andi Japeri SPSI MPSI membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu peran lingkungan sosial dalam menjaga kesehatan jiwa. Pemirsa Dama TV, program acara Cermin ini tayang melalui kanal YouTube Dama Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, boleh Anda sampaikan di kolom komentar di YouTube Dama Televisi program acara Cermin. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dama Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi Mas Andi. Ini temanya berdekatan erat dengan kehidupan masyarakat ya, kehidupan sosial, bagaimana menjalin hubungan dengan orang banyak, kemudian kita juga bagaimana caranya menjaga kesehatan jiwa kita. Nah, pertanyaan saya tadi ini berkaitan dengan media sosial gitu ya. Jadi Mas Andi tadi sudah menjelaskan tentang media sosial. Nah, ada juga ini Mas di media sosial itu tentang the standard ya, standar di the standard di seperti itu yang orang sukses itu gini. Nah, kehidupan rumah tangga itu seperti ini gitu kan kadang-kadang. Nah, pelajar itu harus seperti ini gitu. Nah, menurut Mas Andi itu memang standar seperti itu bolehkah kita istilahnya mengikuti, atau kita seharusnya sebagai individu itu punya persepsi sendiri tentang kehidupan? Sebenarnya 50-50 sih ya. Ibaratnya bisa juga sebenarnya orang itu bisa kita lihat, dan apalagi kan sebenarnya dalam bermedia sosial itu ya memang haknya orang itu tadi untuk membagikan ya apa yang terjadi di dirinya dan apa yang ya mungkin ingin dia bagi gitu loh. Itu kita nggak bisa ngatur kan hal itu. Nah, yang bisa kita kontrol atau yang kita atur adalah respon kita terhadap pesan postingan tadi gitu. Nah, respon itu bisa jadi beragam kan. Bisa jadi tadi yang mungkin bisa kurang adaptif tadi ya. Tadi yang ibaratnya jadi berpikir yang tidak bahkan sampai ke kecemasan. Kalau yang biasa saya datangani di ruang praktek gitu ya. Atau bisa kita alihkan ke hal yang positif menjadi mungkin motivasi gitu ya. Kita mungkin ingin juga seperti itu dan segala macam. Tapi kadang yang membuat dia menjadi kurang adaptif itu karena tidak tahu caranya mencapai ke sana gitu. Dan hanya ingin tapi tidak melakukan apa yang harus dilakukan gitu. Nah, itu yang menjadi kadang kendala mungkin, dan juga banyak orang mungkin terjadi kayak gitu. Jadi pengen yang kayak A, kayak B, kayak C, tapi kemampuan dan mungkin ya hal-hal lainnya tidak sesuai gitu untuk mencapai hal itu gitu kan. Solusinya bagaimana Mas Andi mengatasi hal tersebut? Ya, untuk solusinya sih pertama memang ya punya kayak self awareness ya kalau di psikologi ya, berkaitan dengan memahami kondisi dan situasi diri. Mungkin situasi kita yang mungkin di titik tertentu gitu, dan titik-titik tertentu itu yang mungkin berbeda dengan orang lain, itu harus pertama dipahami. Dan kedua mungkin harus tahu ya gimana harus melakukan apa gitu. Nah, kadang banyak orang kan hanya ingin gitu ya, tapi tidak tahu caranya melakukan apa. Nah, edukasi diri, terus belajar dan memahami hal-hal yang harus dilakukan itu juga penting untuk mengatasi tadi ya, untuk kayak mungkin ada FOMO dan segala macam tadi dalam mengatasi standar media sosial yang tidak bisa kita kontrol mungkin gitu ya, yang itu mungkin bisa yang dilakukan gitu. Jadi perlu ada pendampingan ya menghadapi hal tersebut yang misalkan ada gejala-gejala seperti itu yang mulai muncul gitu, agar tidak menjadi gangguan kejiwaan, perlu ada pendampingan dari psikolog seperti Mas Andi. Betul, boleh juga, itu juga bisa juga kalau misal memang hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan tadi tidak bisa dilakukan gitu ya, ada kendala-kendala dalam proses merumuskan dan berpikir dan belajarnya tadi, boleh banget datang ke profesional psikolog, atau bahkan ke kegiatan kami ya di komunitas Indonesia Sehat Jiwa gitu ya, untuk ya mungkin curhat-curhat berkaitan dengan hal tadi gitu ya, mungkin itu tadi. Ya, baik Mas Andi. Kemudian Mas Andi,
bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang positif untuk menjaga kesehatan jiwa. Bagaimana Mas Andi? Iya, jadi ini yang jadi tantangan dan ini salah satu mungkin gerakan kami ya di Indonesia Sehat Jiwa, sudut pandang dari masyarakat gitu, membuat suatu sistem bahwa kami hadir loh di Kota Malang gitu, kami ada gitu dan kami dekat gitu, ibaratnya bisa kalian capai gitulah ibaratnya. Nah, tapi memang penting juga selain dari kami, ya tadi lingkungan terdekat dari keluarga atau teman-teman kerja gitu ya, itu menjadi hal yang tidak terlepaskan gitu sebenarnya gitu ya, yang harusnya menjadi lingkungan-lingkungan yang suportif, lingkungan-lingkungan yang adaptif gitu ya, yang terhadap situasi dan kondisi. Dan juga kadang tuh sering lupa orang-orang tuh memiliki sifat-sifat empati gitu loh, sifat-sifat memahami orang. Kita banyak mungkin hanya ingin dipahami, tapi tidak memahami orang lain. Nah itu yang mungkin kita perlu terus-menerus mengedukasi hal itu gitu, bahwa tidak semua orang lo kuat sebenarnya, tidak semua orang sebenarnya baik-baik saja. Walaupun sebenarnya memang terlihatnya banyak yang baik-baik aja, tapi ada juga sebenarnya yang tidak baik-baik saja. Nah, kami sebenarnya yang kita harapkan ya, no one left behind lah bahasanya, tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang merasa sendiri di dunia ini, bahkan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kayak gitu sih. Nah, rata-rata orang yang mengakhiri hidup itu salah satunya adalah memang tidak mendapatkan dukungan sosial, Mas Andi. Betul. Dianggap gini, maksudnya gini ya, dianggap sepele gitu ya, kadang kita curhat begitu ya, mungkin dengan orang yang kita anggap itu teman kita, sahabat kita, yang kita anggap tepat gitu ya, tapi mungkin dari bahasanya itu kurang tepat menyampaikannya. Alah, cuman masalah gitu aja, lihat tuh, kayak gitu ya misalnya. Ini menyepelekan sebuah masalah. Nah itu yang terjadi saat ini gitu ya, sering saya jumpai gitu Mas Andi, pengalaman-pengalaman. Itu yang saya bilang tadi, yang sering terlupa untuk bersifat empati gitu ya. Itu ya, makanya mungkin profesional sebagai psikolog dan mungkin sarjana-sarjana psikologi itu diajarin untuk bersikap empati tadi. Tidak semua orang itu bisa bersikap empati, Mbak. Dan ibaratnya terlihat mudah ya, betul kata Mbak tadi, terlihat mudah, tapi praktiknya di kebanyakan society kita, di lingkungan kita ya tadi, ketika cerita cenderung diremehkan dan kon ini kayak gitu aja bahasa Jawanya ya. Kon ngene tok ae gitu aja kok. Gitu aja kok gini. Gitu aja kok gitu. Iya, kebanyakan gitu aja. Banyak banget kan. Karena nggak tahu ya kondisi mental seseorang itu kan nggak tahu. Betul. Gitu, kita nggak bisa tahu gitu. Bahkan psikolog pun kalau si kliennya atau pasiennya itu tidak bercerita, kita nggak tahu. Psikolog tuh bukan dukun ya, teman-teman gitu juga. Tidak bisa melihat, hanya melihat dan segala macam, kamu sakit jiwa, kamu ini gitu. Nggak bisa gitu. Kayaknya harus bercerita itu dan membudayakan untuk bercerita. Nah, gerakan itulah yang mungkin perlu untuk dibangun terus. Bercerita itu sebenarnya penting gitu ya, dan kami mendengarkan dan tidak menjudge gitu ya, ibaratnya we listen and we don't judge. Itu salah satu tagline di Indonesia Sehat Jiwa, dan itu yang kami ingin sebarkan sebenarnya, budaya-budaya itu. Kalau di luar negeri kan sebenarnya ini sudah menjadi yang biasa ya sebenarnya, bercerita dan segala macam gitu. Nah, tapi hal yang tabu. Di kita mungkin bercerita itu hal yang mungkin sebagian orang masih ada ada kendala-kendala dan tantangan-tantangannya. Iya, takut ini disebarkan mungkin bisa kayak gitu. Bisa jadi. Aib gitu ya, bisa Mas jadi. Andi gitu ya. Bisa untuk jadi, di Indonesia Sehat Jiwa ini, kalau boleh tahu, apakah juga mendukung ada kader-kader gitu ya, misalkan di kampus, di sekolah gitu, untuk menciptakan lingkungan yang positif? Karena tidak selamanya kan orang itu datang ke psikolog ya, dikit-dikit di psikolog gitu. Mungkin di kampus atau di sekolah mungkin ada kader-kader yang bisa sebagai orang yang bisa untuk mendengarkan, kemudian memberikan solusi gitu. Selain mungkin ada guru BK ya kalau di sekolah gitu. Betul. Iya. Bagaimana Mas Andi? Itu memang mungkin kedepannya kita akan rumuskan dan gerakan ke sana. Tapi untuk karena ini kami juga masih 1-2 bulan running di yang pojok curhat ini gitu ya. Itu kami berfokus di sana dulu sambil
mengembangkan ESG Academy kami tadi untuk melakukan psikoedukasi. Ya memang boleh itu nanti kami mungkin saran-saran ya. Iya, itu bisa menjadi masukan bagi kami untuk membuat jaringan-jaringan lah. Walaupun itu juga sudah kami sambil lakukan juga, tapi masih di ranah-ranah komunitas gitu. Jadi komunitas-komunitas yang bekerja sama dengan kami gitu ya, itu kami juga berikan pelatihan-pelatihan skill-skill awal untuk bersifat empati, bersikap mendengarkan dan segala macam. Nah, itu kami sudah melebarkan sayap di berbagai komunitas. Jadi kan kami komunitas antar komunitas di Malang sudah mulai menyebarkan. Nah, kalau hal-hal yang tadi ke kampus-kampus segala macam, kami sangat looking forward untuk bekerja sama di ranah situ. Ini mungkin masukan dari saya gitu boleh Mas banget. Andi kayak Siap. gitu. Kemudian bisa ada kader-kader atau bisa ditularkan agar kita itu lebih bisa bersikap empati kepada teman-teman kita kayak gitu. Betul. Jadi angka yang namanya pengakhiri hidup itu, angka bunuh diri yang ada di Indonesia khususnya ini bisa menurun mungkin karena adanya sifat empati. Jadi tidak cuek gitu ya Mas Andi di lingkungan sosial kita. Betul sekali. Kita ya sebenarnya kita harus mempertahankan ya budaya ketimuran kita yang sebenarnya itu bagus, itu yang sebenarnya sangat disayangkan di tahun 2010-an 2020-an ini kok agaknya ya berkurang tadi itu yang mungkin kita sebagai milenial atau Gen Z ya harus sebenarnya mempertahankan budaya-budaya yang bagus di kita gitu, tanpa meninggalkan hal itu gitu, budaya-budaya kolektif gitulah ibaratnya, budaya-budaya guyup, rukun, gotong royong gitu kan. Nah, itu kayaknya jarang harus dimunculkan lagi nih. Dan kayaknya jarang ya di anak-anak muda sekarang untuk kumpul-kumpul dan berguyup, rukun gitu. Karena salah satunya adalah kita sudah bergeser ya kehidupan gitu kita. Ya mungkin. Sudah era disrupsi perubahan yang besar-besaran. Bisa jadi. Oke, Mas Andi, kemudian tanya saya, apa strategi yang dapat digunakan ini untuk meningkatkan dukungan sosial dan mengurangi stres? Nah, stres apapun nih. Iya betul ya, untuk lihat stres kita tidak bisa kesampingkan ya, memang ya kita selalu ada gitu di setiap fase kehidupan. Dan dukungan sosial tuh bisa jadi hal yang sebenarnya penting untuk ketika stres itu hadir, dan apalagi bahkan kalau stresnya itu tidak bisa ditangani lagi, yang bisa berubah menjadi cemasan atau depresi. Ya tadi ya, ibaratnya hal-hal yang kasus-kasus mungkin bunuh diri mengakhiri hidup itu disebabkan mungkin terbanyak karena tidak adanya dukungan sosial yang mendukung gitu. Dia merasa sendiri, dia merasa tidak ada orang lagi yang bisa membantu dia gitu. Dan yang itu yang menjadi faktor-faktornya tadi ya, dukungan sosial. Nah, gimana sih membuat dukungan sosial tadi ya, itu kita sudah bahas sih sebenarnya. Menjadi pribadi yang empati, menjadi pribadi yang memahami, menjadi pribadi yang tidak hanya mendengarkan untuk membalas cerita, tapi ya mendengarkan ya untuk didengar aja, untuk memahami. Itu yang sebenarnya susah. Susah banget kadang mendengarkan. Saya di ruang-ruang praktik saya pun kadang pernah banget satu klien itu satu sesi, biasanya satu sesi itu 1 jam, saya full hanya mendengarkan dan saya hanya merespon, oh iya. Tidak ada tanggapan ya, hanya mendengarkan saja. Hanya mendengarkan saja, dan itu saya awalnya waktu kuliah atau waktu pendidikan dulu, oh ini kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu. Ternyata mungkin gitu, sejam full hanya mendengarkan. Nah itu bagi tidak ada respon sama sekali Mas Andi. Respon kecil-kecil aja kayak oh nggih, terus bagaimana? Oh gitu terus aja. Gitu, nggih. Kayak gitu. Dan mungkin banyak juga sebenarnya orang-orang di luar sana sebenarnya hanya butuh untuk didengarkan. Itu yang mungkin kita tidak pahami ya. Dan saya kan berpraktik dan berkegiatan di sana ya. Itu yang sebenarnya real gitu loh sebenarnya, dan nyata hal itu. Apalagi kalau tadi ya dukungan sosial tidak optimal, kayak keluarga tidak optimal, lingkungan teman-teman tidak optimal. Nah itu keinginan untuk didengarkan tuh meningkat, dan hendaknya kita sebagai mungkin yang lingkungan sosial juga gitu ya, kita mampu untuk berperilaku dan bersikap kayak tadi, mendengarkan dengan empati dan tidak membalas dengan kayak
kamu gitu, judge aku gitu ya, gini, ngejudge. judging gitu. Kadang-kadang Jangan orang itu di-judge. memang hanya butuh didengar. Betul Kadang-kadang sekali. gitu. betul, betul. Iya, iya. Betul sekali makanya. Iya gitu ya. Iya, dan makanya itu salah satu program kami juga yang di Pojok Curhat tadi itu yang memang kegiatan-kegiatannya yang mendengarkan itu tadi ya. Dan betul tadi tidak harus semua juga ke psikolog gitu ya, karena kalau semua orang ke psikolog ya ini juga ya tidak semua Tidak ini efektif. juga ya ada Iya. tantangan-tantangan Iya. tersendiri. Baik Mas Andi, kita lanjutkan lagi ya Mas Andi. Semakin seru dan menarik sekali perbincangan kita mengenai peran lingkungan sosial dalam menjaga kesehatan jiwa. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Cermin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Cermin bersama saya Nisha Naila dan Mas Andi Japeri SPSI MPSI, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu peran lingkungan sosial dalam menjaga kesehatan jiwa. Pemirsa Dharma TV, program acara Cermin ini tayang melalui kanal YouTube Dharma Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dharma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi. Mas Andi, nanti mohon dijawab ya apabila nanti ada pertanyaan di YouTube mengenai tema kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan lagi ya Mas Andi ya. Ini menarik sekali ya tentang bagaimana peran lingkungan sosial ini dalam menjaga kesehatan jiwa. Pertanyaan saya, apa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan sosial yang positif untuk menjaga kesehatan jiwa? Ya, tantangan-tantangannya banyak sih ya, apalagi berkaitan dengan faktor budaya. Iya. Ya, apalagi budaya yang mungkin semakin bergeser ke arah yang individualistik. Iya. Nah, itu yang jadi tantangan. Jadi ibaratnya kepedulian sosial itu semakin menurun, ngerasa kayak berpikir aku yuk aku gitu. Egois, ada egonya. Keegoisan itu bisa jadi walaupun ini hipotesis saya itu muncul gitu di kalangan anak muda gitu yang ibaratnya ini, walaupun ya harusnya ya hal itu kita harus lawan gitu ya ibaratnya, dan harus kita lawan bersama gitu ya ibaratnya, gerakan-gerakan individualis dan segala macam itu dengan gerakan-gerakan komunitas, gerakan-gerakan bersama, gerakan-gerakan yang kolektif yang menimbulkan kepedulian sosial dan kesadaran sosial bersama gitu. Itu sih. Jadi seperti tantangan-tantangan yang dihadapi adalah menciptakan lingkungan sosial yang positif. Lalu bagaimana nih Mas Andi kita dapat membangun jaringan sosial yang sehat dan mendukung? Nah, kita harus memilih circle yang seperti apa begitu? Betul. Ya. Ada anggapan ya kalau berteman itu nggak harus pilih-pilih gitu ya. Nah, ini. Semua harus ditemani. Sebenarnya iya. Betul nggak seperti itu? Sebenarnya bisa jadi kalau sudut pandang saya, sebenarnya temen tuh harus pilih-pilih gitu. Temen tuh harus kita punya barrier gitu loh, punya standar-standar tertentu yang ibaratnya mempengaruhi kondisi internal kita gitu. Nah, ketika kita tuh semua ditemenin dan semua lingkungan sosial tuh kita kita ndak lihat gitu, dan sebenarnya itu berdampak negatif ke kita. Nah, itu yang sebenarnya membuat individu kita kondisi kita nggak stabil gitu loh ibaratnya. Nah, makanya tadi kan kita harus juga punya kesadaran diri tadi, punya self awareness dan punya hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Mungkin bukan menjauhi orangnya secara pribadi ya, tapi mungkin tabiat-tabiatnya begitu atau hal buruk yang ada dalam orang itu. Betul. Misalkan lingkungan itu ya Mas Andi ya. Betul. Itu yang harus teman-teman atau mungkin di sini pahami gitu ya. Dalam memilih lingkungan juga sebenarnya penting untuk memilih lingkungan-lingkungan yang bisa membawa kita ke arah positif. Kalaupun kita mungkin berada di lingkungan yang kurang positif, bisa kita menjadi agen perubahan dari lingkungan tersebut untuk bisa berubah lebih baik. Berarti kita harus bagus dulu nih ya secara mental, kesadaran. Bisa jadi seperti itu. Kalau memang sudah ibaratnya
sudah selesai dengan dirinya sendiri tadi gitu. Lalu bagaimanakah jika kita itu berada di lingkungan yang positif, Mas Andi ya? Gerakannya ini positif sekali gitu, membangun gitu. Tapi secara hubungan begitu ya, hubungan antar manusia dengan manusia itu sendiri itu kurang bagus. Nah itu kan juga bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan ya, Mas Andi ya. Jadi bagus, lingkungannya bagus, membentuk karakter, membentuk usaha dan lain sebagainya itu bagus. Tapi untuk secara manusia dengan manusia ini kurang harmonis seperti itu, Mas Andi. Nah itu apakah juga mempengaruhi juga ya kesehatan jiwa? Bisa jadi karena kan beragam ya memang ya kondisi sosial itu dan kondisi lingkungan kita sangat-sangat beragam. Apa ibaratnya bisa jadi di keluarga, bisa jadi di teman-teman, bisa di komunitas-komunitas ataupun yang lainnya lah. Banyak banget beragam, circle bahkan ya circle nongkrong kalau di mungkin Gen Z atau milenial gitu ya. Nah itu kan jadi faktor juga gitu ya. Nah tapi ya balik lagi sosial itu kan mempengaruhi individu kita gitu ya. Nah kita sebagai individunya tadi ya harus punya barrier dan punya kesadaran untuk bagaimana sebenarnya lingkungan sosial tadi mempengaruhi diri kita yang seperti apa gitu. Nah kadang itu yang banyak mungkin tidak disadari sebenarnya oleh beberapa orang. Kayak lanjut aja nih berteman dengan orang ini, tapi sebenarnya dia membawa ke arah yang kurang baik gitu. Nah hal kayak gitu tuh mungkin perlu adanya edukasi terus ke masyarakat untuk menciptakan masyarakat Malang gitu ya, masyarakat kita yang inklusif gitu. Baik, luar biasa sekali. Jadi pemilihan pertemanan atau pemilihan circle itu juga bisa mempengaruhi kejiwaan secara individu ya, Mas bisa Andi. Bisa jadi begitu. Kemudian Mas Andi, bagaimana kita dapat mengatasi hambatan dan kesulitan dalam membangun lingkungan sosial yang sehat? Nah tentunya ini ada hambatan dan kesulitan ya, Mas Andi ya. Nah ini solusinya ini bagaimana? Kita dalam program Acara Cermin ini memberikan edukasi pencerahan kepada pemirsa Dharma TV, sekaligus kita memberikan solusi ya, Mas Andi ya. Siap. Goalsnya itu seperti apa sih? Iya, goalsnya sih memang kita punya lingkungan yang suportif ya, lingkungan terdekat kita mungkin ya, kayak teman-teman kerja, teman-teman sekolah, masyarakat, tetangga, dan juga yang tadi ya bahkan sampai ke terkecil pun di keluarga juga menjadi yang suportif dan mendukung gitu ya. Tapi bagaimana caranya gitu kan, bagaimana solusinya caranya gitu. Walaupun tadi di awal segmen ini tadi kita bahas, kita harus punya kesadaran tadi ya, punya memilah-milah teman dan memilah-milah lingkungan kita gitu. Tapi kita juga sebenarnya ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, kita harus punya dampak kepada sosial kita gitu. Yang salah satunya mungkin dicontohkan oleh gerakan Indonesia Sehat Jiwa ya. Itu kita memberikan dampak sosial gitu ke masyarakat yang lebih luas gitu. Bahkan dalam lingkungan tadi kita juga bertumbuh bersama juga untuk bisa saling menjadi pendukung gitu sebagai gerakan-gerakan yang juga dalam usahanya membangun lingkungan atau sosial yang lebih adaptif dan suportif dan inklusif gitu. Tanpa adanya perilaku-perilaku yang negatif, perundungan dan segala macam gitu. Yang harus dilakukan sih memang ya pertama edukasi terus sih dan menyadari gitu, ketika sudah mulai adanya kesadaran kolektif itu muncul, pastilah itu nanti sebuah sosial atau sebuah masyarakat tuh nanti muncullah ke hal itu. Tapi mungkin bisa juga dilakukan oleh diri kita sendiri terdekat gitu. Jadi jangan lupa kadang tuh kita terlalu menuntut orang lain gitu ya, tapi diri kita sendiri kita ternyata sebenarnya kayak gitu. Nah itu yang mungkin perlu dievaluasi juga gitu. Nah gitu. Itu ya yang perlu kita sadari gitu. Jadi kita harus sadar terlebih dahulu diri kita gitu ya, Mas Andi ya, seperti apa gitu. Kemudian apa peluang yang dapat dimanfaatkan ini dalam menciptakan lingkungan sosial yang positif untuk meningkatkan kesehatan jiwa? Ya peluang gimana tuh Mbak? Nah peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan baik itu dari segi pertemanan, kemudian dari segi karir dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan di situ.
Ya, Mas Andi? peluang-peluang apa dalam membangun dukungan sosial gitu ya. Iya. Peluang-peluangnya ya sebenarnya eh, harus dicontohkan juga oleh mungkin orang-orang yang mungkin punya apa namanya ya, punya wewenang lebih atau wewenang yang apa namanya ya, lebih tinggi gitu ya. Contoh di lingkungan kerja. Mungkin dalam tanda kutip atasan kita atau bos kita ya harus mencontohkan dan membangun program-program kerja yang lebih mendukung terciptanya lingkungan-lingkungan sosial yang mendukung gitu. Contoh mungkin dalam lingkungan sosial, mungkin kepala sekolah atau apa namanya stakeholder lain membangun program-program gitu ya untuk pencegahan mungkin kayak perundungan dan segala macam. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya menjadi peluang yang juga bisa menjadi solusi juga ya sebenarnya, menjadi bentuk edukasi di apa lingkungan-lingkungan terdekat tadi gitu. Nah, apa namanya peluang-peluang lainnya mungkin ya seperti di komunitas-komunitas gitu ya juga komunitas kami di Indonesia Sehat Jiwa melakukan hal itu juga gitu ibaratnya menjadi apa namanya ya menjadi sebuah usaha lah bahasanya ya daripada kami tidak melakukan sama sekali apapun dan era ini mungkin menjadi sebuah apa ya kalau Ibu Sofi di kami bilang di Indonesia Sehat Jiwa itu sebagai tsunami apa mental gitu, tsunami sehat apa ke sakit mental. Nah, itu dia mungkin dia tuh apa takut akan hal itu terjadi gitu. Nah, makanya apa gerakan ini kami lakukan dan peluang-peluang itu tadi harus teman-teman pahami dan sadari gitu. Iya, kalau tidak dimulai dari diri kita, siapa lagi gitu ya? Mungkin Indonesia Sehat Jiwa ini adalah memiliki kepedulian tinggi gitu ya terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa. Apalagi di Kota Malang tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Andi nomor 3 yang betul. paling banyak angka kasus dalam mengakhiri hidup atau bunuh diri gitu ya di Indonesia Andi. Lagi di Indonesia kalau mungkin di Jawa Timur mungkin masih ini ya tapi ini di Indonesia begitu. Nah, kalau boleh tahu ini untuk pengalaman dan juga edukasi kepada pemirsa Dharma TV rata-rata ya nih Mas Andi ya, seseorang itu melakukan tindakan mengakhiri hidup itu apakah juga dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya yang paling tinggi atau mungkin ada faktor lain begitu? Betul, tadi di tengah apa sesi tadi juga kita sudah bicarakan hal itu ya. Memang apa namanya kebanyakan dan dari jurnal-jurnal juga jurnal-jurnal penelitian juga menyebutkan bahwa dukungan sosial itu sebenarnya menjadi faktor utama lah seorang individu itu tidak apa sampai melakukan hal tersebut gitu. Bahkan sebenarnya ya apa dukungan sosial tuh sebenarnya bisa mengurangi dampak semisal depresi atau kecemasan yang dialami oleh seorang yang hendak mungkin merencanakan bunuh diri gitu. Oke. Mas Andi, terima kasih luar biasa sekali. Semoga Indonesia Sehat Jiwa terus berkontribusi positif untuk Indonesia. Terima kasih, Mbak. Menghambat atau istilahnya ini ya, apa namanya? Meminimalisir gitu ya maksud saya ya. Angka kasus bunuh diri yang ada di Indonesia melalui peran lingkungan sosial dalam menjaga kesehatan jiwa. Sukses selalu untuk Mas Andi. Sebelumnya boleh memberikan statement terakhir untuk pemirsa Dharma TV. Ya, mungkin pemirsa Dharma TV yang menonton di kanal YouTube ataupun di platform-platform lain ya, hendaklah kita apa namanya ya, membangun ya kepedulian sosial kita. Kita harus membangun apa ya kesadaran bahwa orang lain itu bisa jadi membutuhkan kita gitu ya. Tidak semua orang sebenarnya kuat menghadapi sebuah tekanan-tekanan gitu ya. Nah, kita harus punya kepekaan sosial tadi dan juga hendaknya juga nanti Kota Malang memiliki kesadaran kolektif bahwa sebenarnya permasalahan jiwa atau permasalahan mental itu sebenarnya ada gitu ya. Tidak hanya apa ibaratnya kayak slogan-slogan aja ataupun hal-hal yang kayak kayaknya sebenarnya nggak ada nih gitu, ngada-ngada aja, itu sebenarnya enggak ya. Dan ibaratnya apa namanya hal-hal tersebut tuh harus terus-menerus kita apa namanya pahami dan sadari sehingga nanti terciptanya Kota Malang yang sehat jiwa dan bahkan Indonesia yang sehat jiwa gitu.
Baik, Itu aja terima mungkin kasih. dari saya. Iya, terima Terima kasih sekali Mas Andi, Siap. pemaparannya yang luar biasa sekali. Semoga sukses selalu, sehat selalu untuk Mas Andi ya, agar bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat Malang Raya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Begitu ya Mas Siap. Andi, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Siap, Baik pemirsa terima Dama kasih. TV, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Cermin bersama saya Nisha Naila dan Mas Andi Japeri SPSI MPSI membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu peran lingkungan sosial dalam menjaga kesehatan jiwa. Saksikan selalu program acara Cermin setiap hari Senin pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat pada minggu pertama dan minggu ketiga hanya di Dama TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dama TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.